Oke, pemirsa sekalian, kembali lagi di dialog khusus bersama BPS Kabupaten Pacitan dengan saya Julian Tondo, masih dengan JTV Pacitan. Untuk season kedua ini kita akan lebih membahas tentang perilaku masyarakat terhadap usaha, yaitu perilaku ekonomi masyarakat, usahanya dan lain sebagainya. Langsung saja Ibu, menurut Ibu bagaimana sih perkembangan ekonomi di Kabupaten Pacitan? Ya, kalau perkembangan ekonomi di Pacitan sepertinya mulai bergerak gitu ya, seiring dengan maraknya pariwisata gitu di Pacitan dan juga pemanfaatan teknologi digital mungkin ya. Jadi masyarakat sepertinya sudah mulai bertransformasi gitu. Kalau dulu mungkin usaha itu ada di toko kelihatan gitu ya. Kalau sekarang konvensional ketemu, gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke mungkin bisa ada yang pesan melalui WhatsApp gitu ya, atau mungkin pakai e-commerce gitu. Jadi dan juga sudah mulai berkembang GoFood, GrabFood dan sebagainya. Sekarang sudah masuk Shopee Food juga gitu deliver ya. order Deliver seperti itu order Bu, ya, seperti itu. Jadi mungkin di Pacitan ini juga sudah mulai bertransformasi gitu ya, dari tradisional atau konvensional ke usaha-usaha digital. Nah, ini juga nanti juga kita catat karena tentunya selama 10 tahun periode sensus ekonomi dulu di 2016 mungkin belum ada gitu usaha-usaha digital. Nah, mungkin tahun ini nanti kita akan dari sensus ekonomi ini kita bisa tahu gitu kira-kira ada perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif ini seberapa besar gitu di Pacitan. Oke, itu menjadi bahasannya menarik Ibu. Artinya begini, seberapa signifikankah sih perubahan antara digital dan konvensional itu berpengaruh di pelaku usaha? Ya, nah ini nanti itu justru nanti yang mau kita tangkap gitu ya di sensus ekonomi ini. Kalau secara pengamatan mungkin sudah mulai bertransformasi gitu ya pelaku-pelaku usaha ini dari tradisional ke digital. Tetapi tentunya ini bukan untuk menghilangkan pelaku usaha tradisional gitu ya, tetapi lebih ke teknologi digital ini bisa mendorong produktivitas usaha. Jadi mungkin lebih luas pemasarannya gitu ya. Kemudian juga mungkin ibu-ibu yang di rumah tidak punya toko dan sebagainya, tetapi tetap bisa berusaha gitu ya dengan pemesanan online dan sebagainya gitu. Atau mungkin juga pelaku-pelaku usaha sudah mulai mengiklankan gitu atau mempromosikan gitu ya dengan media sosial yang sudah banyak berkembang saat ini gitu ya, ada affiliate dan sebagainya. Konten kreator juga sudah berkembang ya, di Pacitan sendiri kan sudah banyak ya konten kreator. Nah, itu juga termasuk juga ekonomi kreatif yang juga nanti akan kita catat. Nah, nanti tentunya tadi ketika kita membuat kebijakan nanti tidak hanya berupa asumsi-asumsi atau pengamatan semata, tetapi nanti berdasarkan pada data yang akurat, yang benar-benar sesuai dengan datanya. Karena juga hari ini banyak sekali yang mengeluh, terutama para pedagang konvensional dengan maraknya digital. Oke, satu keuntungan dengan digital online itu promosi bisa kemana-mana dan jangkauannya bisa luas. Cuman kemudian ada beberapa pengusaha konvensional, maaf ini, pasar bisa jadi atau toko-toko yang sudah ada itu dalam tanda kutip seolah-olah menjadi sepi pengunjung. Dan mereka keluhannya hari ini, kita bicara Pacitan saja ya. Jadi saya kalah dengan mereka yang buka usaha online, Mas. Mereka yang tidak punya toko, tidak punya barang, hanya ambil sana sini, saya kalah dengan situ. Saya yang punya toko, yang punya modal sekian itu menjadi kalah dan saya sepi ya. Itu seperti itu hari ini yang terjadi ya Bu ya. Iya. Nah, ini nanti dari sisi ekonomi nanti kita bisa menangkap fenomena tersebut ya. Jadi nanti seberapa besar sih pengaruh dari ekonomi digital ini terhadap perekonomian di Pacitan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu faktor untuk
pengembangan keterampilan ya. Kalau memang nanti dirasa ekonomi digital ini memang sudah sangat dibutuhkan di era sekarang, ya mungkin memang pelaku-pelaku usaha kita mungkin bisa diberikan bekal gitu ya, bekal keterampilan gimana bisa usaha-usaha konvensional ini bisa rangkap gitu. Konvensionalnya jalan tetapi dibekali juga dengan transformasi ke teknologi gitu. Mungkin ada pengusaha yang nggak tahu caranya dan sebagainya. Nah, ini kan perlu dibekali keterampilan dan pengetahuan terkait digitalisasi tadi. Di Sehingga, pasar tradisional itu kan terutama untuk fashion ya Bu, untuk baju, sepatu, mereka kain kayak gitu-gitu, mereka juga sangat mengeluh dan rata-rata mereka adalah secara umur juga sudah tua. Jadi kalah dengan yang muda-muda itu dan kemudian mereka mengeluh pasarku jadi sepi. Aku kalah mungkin harus pasar online tradisional gitu. secara fenomena mungkin lebih sepi gitu ya karena kalau kita lihat sekarang yang kurir-kurir itu udah mulai marak gitu ya, sudah banyak sekali transaksi-transaksi di online gitu. Online COD kayak begitu. COD sudah mulai marak gitu ya. Dan harga bisa jadi lebih murah Bu. Itu yang kadang-kadang membuat mereka resah. Banyak sekali yang tidak laku katanya begitu, tapi itu juga terjadi. Oke Ibu, artinya bahwa kembali lagi usaha digital itu juga sedikit banyak ada plus minusnya dan kemudian masyarakat secara data juga bisa jujur tentang begini. Ada nggak Bu di pertanyaan itu terkait dengan keluh kesah atau harapan gitu ada nggak Bu? Untuk kendala usaha itu ada. Jadi kendala-kendala usaha yang dialami itu apa saja itu ada ya. Jadi nanti itu juga sebagai salah satu masukan juga gitu ya. Kira-kira untuk meningkatkan usaha itu nanti apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Berarti intinya selain petugas bertanya ya artinya ada satu session atau satu pertanyaan yang oke, kamu pengen apa sih? Kamu ada kendala apa sih? Kamu punya keinginan apa sih? Ada itu ya Bu ya? Ada, jadi ya, kemudian nah itu pemirsa bisa curhat itu. Iya. Bisa. Jadi mungkin kalau setelah kalian curhat lebih lama lagi nanti wawancaranya ya. Atau secara pertanyaan-pertanyaan konvensional artinya kan juga masyarakat bisa mencoba mencurahkan tentang kendalanya, tentang harapannya kan begitu. Untuk nantinya itu menjadi catatan pastinya ya Bu ya. Iya. Untuk ya mau contoh ketika aku rapayu mergo kalah karo online nah itu. Bisa ditambahkan di catatan juga nanti. Iya, ada tambahan catatan. Ada ya. Jadi di setiap kuesioner kita pasti ada catatan gitu. Jadi untuk menulis semua terkait dengan yang ditanyakan tadi. Iya. Ya artinya juga ya itu masyarakat tanggal berapa tadi Bu kalau sensus ekonominya di Pacitan? Untuk door to door nanti akan dimulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2020. 15 Juni sampai dengan 31 Agustus masyarakat Pacitan jangan kemana-mana. Artinya nanti ada jadwal untuk hari apa itu atau minggu apa nanti akan datang ke rumahnya masing-masing dan siapkan. Jangan lupa kopinya ya. Tapi masyarakat Pacitan itu baik-baik Bu. Iya. Kalau ada tamu itu bahasa Jawanya suguh gupuh aruh itu pasti ada. Jadi jangan lupa petugas itu juga panas-panas nanti kopinya jangan lupa disiapin dan kalian bisa masyarakat bisa curhat loh. Boleh ya. Iya. Oke. Ini kan 15 Juni dekat ini. Iya. Persiapan apa yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini atau hari ini dan menjelang besok itu? Ya. Jadi kalau persiapan ses ekonomi ini sebenarnya panjang gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar 1 bulan 2 bulan tapi sejak 2025 kemarin sudah disiapkan ya. Jadi yang pertama tentunya kita melakukan sosialisasi gitu ya ke berbagai pihak. Kita juga sudah didukung oleh pimpinan tertinggi di Pacitan ya, dari Bapak Bupati juga memberikan dukungan yang luar biasa, sudah memberikan video testimoni juga dan juga
mengeluarkan surat edaran ya kepada seluruh Forkopimda, pimpinan OPD, pelaku usaha gitu ya, dan juga sampai ke pihak desa gitu untuk mendukung sensus ekonomi. Dan juga kita sudah berkolaborasi juga dan bersinergi juga dengan selain dengan pemerintah kabupaten juga pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa untuk terus melakukan sosialisasi sensus ekonomi ini ke masyarakat sekitarnya. Jadi harapannya nanti 15 Juni itu seluruh masyarakat Pacitan itu tahu gitu kalau akan ada sensus ekonomi, sehingga nanti harapannya petugas bisa diterima dengan baik. Gitu. Oke, artinya bahwa tahap-tahap itu sosialisasi sudah disampaikan jauh-jauh hari. Iya, betul. Dan tentu saja pasti flyer atau tulisan-tulisan di desa, spanduk-spanduk pasti sudah menyebar kemana-mana, yang artinya masyarakat yuk kita sambut bersama-sama dan kita ikuti yuk 15 Juni sampai dengan 31 Agustus sensus ekonomi nggih. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, apa harapan terbesar BPS Pacitan terhadap hasil sensus ekonomi 2026 dalam menentukan arah kebijakan ekonomi 10 tahun ke depan? Nah ini mungkin gongnya gitu ya. Iya, gongnya Ibu. Iya, jadi tentunya kami berharap nanti dari hasil sensus ekonomi 2026 ini nanti tidak hanya sekedar angka atau tabel yang kita sajikan atau kita diseminasikan, tetapi nanti hasil sensus ekonomi ini bisa menjadi peta jalan pembangunan ekonomi di Pacitan. Karena di setiap angka yang tersaji di sana itu merupakan ada keluarga yang menggantungkan hidupnya di sana, ada juga tenaga kerja yang mendapatkan penghasilan di sana, dan juga denyut nadi ekonomi di Pacitan. Sehingga harapannya nanti dari data sensus ekonomi ini bisa dijadikan pijakan dan juga dasar untuk membuka peluang usaha, memberikan bantuan-bantuan terkait dengan ekonomi dan pembangunan ekonomi, dan tentunya untuk seluruh program pembangunan ekonomi dan kebijakan ekonomi di 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi harapannya hasil sensus ekonomi ini bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan ekonomi Pacitan ke depan. Oke. Iya. Gitu. Luar biasa Ibu, dan mungkin saya akan menambahkan bahwa pemirsa sekalian, khususnya di Kabupaten Pacitan, jangan lupa 15 Juni sampai dengan 31 Agustus akan ada sensus ekonomi yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat di Kabupaten Pacitan. Jadi jangan menutup diri, jangan antipati, dan jangan a priori. Kejujuranmu, datamu adalah menjadi penentu kebijakan ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Terima kasih Ibu atas hari ini dialog khususnya. Luar biasa, sehat selalu. Amin. Dan kami atas nama tim produksi mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap yang kurang berkenan. Dan baik pemirsa sekalian, kita akhiri dialog khusus pada hari ini. Sehat semuanya, sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari warung kecil di desa hingga usaha besar yang terus berkembang, semua menjadi bagian penting penggerak ekonomi Pacitan. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi untuk mencatat seluruh usaha non-pertanian di Indonesia. Satu data yang Anda berikan menjadi dasar pembangunan, kebijakan, dan masa depan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Usaha mikro, toko rumahan, usaha online, hingga perusahaan besar, semua berperan penting membangun Pacitan yang lebih baik. Perekonomian kuat dimulai dari data yang akurat. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan melaksanakan sensus ekonomi
untuk mendata seluruh kegiatan usaha di Indonesia termasuk di Pacitan. Partisipasi Anda sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar pembangunan, pengembangan usaha, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terimalah petugas sensus dengan baik dan berikan informasi yang lengkap dan akurat. Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indra Tanur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mari kita terima petugas dengan baik dan berikan data yang valid. Data yang Anda berikan akan membantu pemerintah merumuskan program-program yang tepat sasaran demi memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan Pacitan yang semakin sejahtera bahagia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julian Tondo, kali ini di program Dialog Khusus JTV Kabupaten Pacitan. Apa kabar pemirsa Pacitan semuanya? Saya harap kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat, masih semangat. Meskipun konon katanya hari ini kita lagi lesu tentang ekonomi. Hari inilah kita akan bahas tentang Sensus Ekonomi 2026. Untuk itu kami hadirkan satu narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Kiki Ferdiana SST MSI. Siang Pak Tondo. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Pacitan. Salam kenal Ibu. Salam kenal juga Sehat Pak Tondo. hari Alhamdulillah ini. sehat ya. Alhamdulillah. Ibu, ini langsung saja Ibu. Nggih, monggo. Jadi ini saya juga pegang kepean, kita santai saja. Ini tentang sensus ekonomi. Ya. Apa sih Bu sensus ekonomi itu Bu? Ya, jadi kalau sensus ekonomi itu adalah pendataan secara menyeluruh gitu ya kepada seluruh masyarakat atau penduduk di seluruh Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Pacitan, utamanya untuk mencatat pelaku-pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Dan ini memang mandat gitu ya, mandat dari BPS yang dimandatkan oleh undang-undang untuk memang setiap 10 tahun sekali mengadakan sensus ekonomi. Tahun 2026. Ya, kalau sensus ekonomi itu setiap tahun berakhiran 6. Jadi ini tahun 2026, terakhir kemarin tahun 2016. Setiap 10 tahun sekali 10 tahun Bu ya. sekali setiap berakhiran 6 gitu. Untuk tahun ini dimulai bulan apa Bu waktunya? Untuk sensus ekonomi tahun ini mulai bulan Mei sampai nanti bulan Agustus 2026. Tapi untuk door to door nanti petugas kami datang ke rumah-rumah penduduk itu mulai tanggal 15 Juni sampai Agustus 2026. Door to door, berarti Iya. modelnya kayak dulu itu bahasa sebenarnya kayak cacah jiwa gitu ya Bu ya? Betul, kayak ya. sensus penduduk begitu ya Bu ya? Nah kalau sensus penduduk itu sama, itu juga amanat undang-undang ke BPS setiap 10 tahun sekali, setiap tahun berakhiran 0. Jadi tahun 2020 kemarin kita melakukan sensus penduduk. Nah untuk 2026 sensus ekonomi. Iya. Kalau kemarin bedanya, Bu, cacah sensus jiwa, penduduk? kalau sekarang cacah usaha. Oh, oke. Gitu, ya. Nah, kalau cacah jiwa itu kan lebih ke jumlah pertumbuhan penduduk ya Bu ya? Pertumbuhan penduduk. Kalau sensus ekonomi itu yang digali tentang apa Bu? Ya, namanya juga sensus ekonomi gitu ya. Jadi memang kita mau menggali
ekonomi yang ada di Pacitan khususnya. Jadi nanti semua penduduk tetap kita datangi. Di sana kita nanti akan menggali kira-kira apa saja usaha-usaha, baik itu mikro, kecil, sedang, besar yang dilakukan oleh seluruh penduduk di Pacitan. Sehingga nanti harapannya kita mempunyai struktur ekonomi yang utuh gitu untuk bisa nanti sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di Pacitan gitu. Sebentar, berarti sensus ekonomi ini itu hanya diberlakukan untuk mereka yang mempunyai usaha. Nah, ini mungkin sebagian besar masyarakat mungkin berpikiran seperti itu ya. Nah, itu. Saya nggak punya usaha, berarti saya nggak perlu disensus gitu. Ibu, Jadi, betul. ya ini tadi, ini adalah tantangan besar ya sensus ekonomi. Kita ingin mencatat seluruh pelaku usaha penduduk Pacitan. Tetapi gimana caranya kita bisa mendapatkan usaha-usaha tersebut? Jadi tetap seluruh penduduk di Pacitan itu nanti kita data. Jadi walaupun nanti masyarakat tersebut tidak punya usaha, tetap nanti kita catat. Karena yang kita catat nanti adalah karakteristik rumah tangganya. Tetapi ketika nanti penduduk tersebut punya usaha, baru nanti akan berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karakteristik usahanya tersebut. Oke, Jadi tetap semuanya gitu. Berarti semuanya. Ya. Bisa jadi kan pergerakan dari penggalian informasi ini sama dengan ketika sensus penduduk. Dasarnya itu bisa jadi itu ya, Bu ya. Iya, dasarnya untuk frame di sensus ekonomi ini memang banyak ya, dari frame penduduk untuk mencangkup seluruh penduduk Pacitan, kemudian juga dari frame SBR atau apa namanya frame usaha-usaha yang ada di Kabupaten Pacitan, sehingga nanti keduanya itu bisa saling melengkapi untuk kita datangi semuanya. Gitu. Iya, menarik, Bu. Ibu, kaitannya dengan sensus ekonomi, artinya ada tim yang nanti akan turun ke rumah-rumah untuk menggali informasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau boleh saya bertanya tentang sedikit pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh petugas ke masyarakat itu seperti apa, Ibu? Pertanyaannya Pertanyaannya mungkin secara teknis. ya, kalau pertanyaannya itu nanti ada beberapa macam. Jadi kalau khusus yang punya usaha nanti tentunya akan ditanyakan terkait dengan karakteristik usahanya, seperti nama pengusahanya siapa, kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa, kemudian akan ditanyakan juga terkait dengan aset dan pendapatannya dari usaha tersebut. Kemudian juga termasuk juga nanti kaitannya dengan program-program prioritas nasional sekarang, apakah terlibat di MPG, KDMP, seperti itu. Dan juga selain itu juga nanti akan ditanyakan terkait dengan karakteristik rumah tangganya. Jadi ketika nanti tidak punya usaha maupun punya usaha, nanti karakteristik rumah tangganya juga akan kita tanyakan. Jadi mungkin nanti petugas itu mungkin nanti akan meminta gitu ya ke responden itu terkait dengan nomor induk NIK ya, nomor induk kependudukan, kemudian juga nomor ID pelanggan listriknya juga nanti ditanyakan, terus nomor induk berusaha. Mungkin itu nanti yang perlu mencari-cari dokumen gitu ya, karena memerlukan nomor-nomor itu aja. Jadi mungkin ada 3 itu mungkin nanti yang bisa disiapkan masyarakat ketika nanti ada petugas datang. Gitu. Sampai sedetail itu ya, Bu ya? Sedetail Semua itu ya, okay. semua. Termasuk Pak Tondo nanti akan didatangi petugas kami. Oh iya. Ya. Artinya jadi begini, itu menyasar tidak hanya pelaku usaha, semua masyarakat, termasuk buruh pabrik. Iya, betul. Aparatur sipil negara bisa jadi. Semuanya ya. Termasuk pimpinan daerah nanti Bapak Bupati, Forkopimda, semuanya itu juga kita semua sensus ekonomi, kita Bu ya. Data juga. Seberapa penting sih, Bu, sensus ekonomi itu, Bu? Nah, ini. Ya, ini mungkin ininya ya terkait dengan tujuan sensus ekonomi gitu ya. Iya. Jadi memang sensus ekonomi ini sangat penting gitu ya. Karena seperti halnya itu data itu seperti kompas gitu. Jadi merupakan arah gitu. Jadi kalau misalnya baik itu pemerintah maupun investor atau pengusaha atau masyarakat gitu ya,
ingin membuka peluang usaha misalnya. Ketika tidak ada arah atau tidak ada kompas, tentu ini akan tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, sensus ekonomi ini itu merupakan kompas gitu ya, atau arah, penunjuk arah gitu. Bagaimana sih nanti pembangunan ekonomi ke depan di Kabupaten Pacitan gitu. Apakah apa saja nanti kira-kira sektor yang tumbuh pesat di Pacitan? Apa saja sih sektor-sektor nanti yang bisa menciptakan lapangan usaha gitu. Jadi nanti arah kebijakan pembangunan ekonomi di Pacitan dengan adanya data sensus ekonomi ini tentunya nanti akan lebih terarah gitu. Iya. Jadi begini Bu, jadi kan pertanyaan mungkin saya akan menegaskan kembali. Jadi masyarakat itu kan kadang begini, ada apa sensus ekonomi datang bikin repot saja, Betul. apa untungnya buat saya, kan iya, begitu. iya, betul. Nah itu yang mungkin perlu diedukasi ke masyarakat, artinya bahwa petugas yang kemudian sewaktu-waktu akan datang ke rumahnya untuk mensensus ekonomi kan pasti ada menjadi pertanyaan, Mas, untungnya kanggo aku apa, kan gitu. Iya, betul. Nah itu Nah, ini bisa mungkin ini pertanyaan bagus ya. Ini Iya, mungkin iya. penting gitu untuk Iya, sosialisasi itu gitu. yang terjadi Iya. di masyarakat. Jadi mesti. memang ya mungkin ini terima kasih juga JTV ya sudah mengundang kami gitu dari BPS untuk bisa menyampaikan kegiatan terkait sensus ekonomi. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa menambah literasi masyarakat terkait Yap. statistik gitu. Jadi selama ini memang banyak masyarakat gitu kalau disurvei itu mungkin ada yang enggan gitu ya, ada yang malas atau bahkan menolak. Iya. bahkan ya, karena mungkin belum tahu gitu ya, Iya. belum terliterasi statistiknya atau belum mengetahui mungkin ya ini apa manfaat dari survei. Padahal sebenarnya data yang kita rilis, misalnya nanti pertumbuhan ekonomi Pacitan sekian, itu sebenarnya sumber dari data yang kita rilis itu yang paling utama adalah jawaban dari responden. Oke. Jadi ketika masyarakat yang kita datangi nanti itu memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, apalagi menerima gitu ya, menerima dengan baik kedatangan petugas, memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, tentunya ini nanti akan menghasilkan data yang berkualitas. Dan ini adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Jadi kunci keberhasilan data yang kita sampaikan itu adalah di responden atau di masyarakat tadi. Jadi partisipasi masyarakat, penerimaan masyarakat kepada petugas, pemberian jawaban masyarakat yang jujur kepada petugas, itu adalah kunci keberhasilan dari sensus ekonomi yang nantinya bisa menghasilkan data yang akurat. Nah, apa sih manfaatnya gitu ya ketika data itu akurat gitu. Nah, jadi sensus ekonomi ini sebenarnya bukan hanya untuk pemerintah gitu ya. Misalnya, nanti dengan data tentunya pemerintah juga menggunakan data ini tentunya untuk kebijakan pembangunan ekonomi. Misalnya nanti ada pengembangan pelatihan keterampilan, mungkin nanti ada permodalan, karena di situ nanti akan terlihat sektor-sektor ekonomi apa saja sih yang sekiranya memang masih perlu dikembangkan keterampilannya, ditambah modalnya dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat sendiri ini bisa untuk membuka peluang usaha sebenarnya. Jadi ketika nanti data sensus ekonomi ini terlihat pemetaan sektor ekonominya di berbagai wilayah, kecamatan di seluruh Pacitan, tentunya bisa membuka peluang usaha. Misalnya ketika mungkin di daerah pantai gitu ya, kok ternyata di sini potensi sebenarnya pariwisatanya, tapi mungkin yang jualan masih sedikit atau hotel-hotel masih sedikit. Nah, ini kan membuka peluang usaha, baik masyarakat mungkin untuk usaha mikro gitu ya, atau mungkin investor gitu untuk berinvestasi ke sini. Ternyata peluangnya itu ada ya di Pacitan gitu. Nah, mungkin selama ini belum ada data terkait dengan struktur ekonomi yang lengkap gitu ya secara kewilayahan, sehingga nanti harapannya data yang kita hasilkan di sini nanti bisa membuka, salah satunya bisa membuka peluang usaha lah, baik itu dari pemerintah, investor maupun oleh masyarakat sekitar. Jadi mohon kepada masyarakat Pacitan gitu ya untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Jadi memang hal yang sangat sering terjadi ketika tugas di lapangan itu mendapati masyarakat, ya memang masyarakat, maaf ini,
awam ketika didata itu pasti ini untungnya buat saya apa, itu satu. Iya. Dan sudah terjawab ini tadi. Dan kedua, nah ini Bu, ini yang kadang hati-hati juga, ini memunculkan peluang. Itu masyarakat juga ada loh yang berpikiran, berarti saya akan dapat bantuan dong. Loh, ya itu terjadi. Bisa jadi ya. Berarti kalau saya udah disensus, berarti nanti ada peluang, bisa jadi saya dapat bantuan dong kan begitu. Nah, bisa jadi Itu juga ya. itu Karena kan terjadi itu juga. salah satu nanti yang akan menjadi kebijakan pemerintah ya. Ketika nanti melihat struktur ekonomi dengan karakteristik ekonominya itu nanti ternyata memang ada yang membutuhkan bantuan gitu ya, baik itu permodalan, keterampilan dan sebagainya, yaitu bisa membuka peluang bantuan juga, ya. ya. Tapi juga sudah disampaikan tadi bahwa pemerintah sebelum menerapkan program terkait pengembangan dan peningkatan ekonomi harus dimulai dari sensus, yang kemudian bisa jadi satu yang sudah dilakukan tentang pelatihan-pelatihan keterampilan gitu Bu ya. Artinya kan sensus ekonomi menjadi dasar untuk pemerintah dalam rangka menatap pertumbuhan masyarakat melalui ekonominya kan begitu. Betul. Itu yang masyarakat harus paham juga. Iya. Jadi mungkin ya tidak hanya sekedar bantuan ya, tetapi Ya. mungkin juga pembangunan infrastruktur gitu nanti juga bisa digunakan gitu. Ketika nanti terlihat kira-kira di sektor ini apa yang bisa ditumbuhkan secara infrastruktur, maksudnya dari program pemerintah itu kan tidak hanya bantuan saja gitu ya, tetapi juga bisa infrastruktur juga dan sebagainya gitu, sehingga data sensus ekonomi ini harapannya nanti bisa memberikan arah gitulah, arah pembangunan ekonomi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Bisa memancing investor untuk masuk ke Pacitan bisa jadi Bu ya. Betul ya. Seperti tadi ya, seperti karena di Pacitan ini kita lihat potensi pariwisatanya kan besar gitu ya. Oke. Nanti di sana akan terlihat peta-peta potensi akomodasi perhotelan misalnya, atau akomodasi makan minum, atau mungkin souvenir-souvenir gitu kalau misalnya terkait dengan pariwisata, apakah sudah mencukupi gitu ya di mungkin di tempat-tempat yang berpotensi wisata. Nah ini mungkin dari data ini tentunya investor itu kan ketika mau berinvestasi pasti memerlukan data yang valid gitu ya. Nah kalau belum ada data yang valid tentunya juga mungkin masih akan ragu-ragu gitu ya, apakah saya akan berinvestasi di sini atau tidak gitu. Nah dengan data sensus ekonomi ini harapannya nanti juga bisa memberikan gambaran gitu ya kepada investor untuk bisa masuk juga gitu ke Pacitan, kira-kira memang sektor apa gitu yang sekiranya berpotensi untuk berkembang di Pacitan. Ibu, tantangan terbesar dalam mendata usaha mikro dan rumahan yang sering tidak memiliki administrasi yang jelas. Oh ya, nah ini memang salah satu tantangan Iya, besar gitu iya. ya, karena ya di Pacitan sendiri mungkin memang cukup banyak gitu ya, cukup banyak usaha-usaha yang bercampur gitu ya, Iya. jadi tidak terpisah gitu, mungkin usaha sendiri, rumah tangga sendiri, ya mungkin seperti ibu-ibu yang bikin kue gitu Ya, kan, ya. mungkin tidak ada administrasinya ya. Usaha kecil yang hari ini lagi marak gitu, Ya, UMKM apalagi ya kecil nih. di Pacitan ini sepertinya memang malah didominasi gitu ya oleh Iya. usaha-usaha kecil gitu. Nah ini merupakan tantangan kami juga, sehingga ini memang nanti metode pendataan kami yang door to door itu untuk menangkap itu gitu. Jadi nanti petugas selain juga nanti ke BKU ya, bangunan khusus usaha. Kalau bangunan khusus usaha kan sudah jelas gitu ya administrasinya. Nah ini juga nanti datang ke rumah-rumah gitu. Di sana nanti akan menggali terkait dengan tadi yang saya sampaikan terkait pendapatan, omset gitu ya, pengeluaran gitu, dan operasional dari usaha yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut gitu. Jadi nanti penggalian administrasi itu secara wawancara langsung kepada responden. Jadi nanti memang akan digali gitu ya secara terpisah, kira-kira untuk usaha itu berapa gitu terkait dengan omset, pendapatan dan juga pengeluarannya. Wah, berarti lama juga dalam prosesnya Bu ya, dalam satu Lama rumah ya. bisa lebih dari 1 jam gitu.
Mungkin kalau Bisa ada jadi. usahanya dan usahanya banyak bisa 2 jam juga. Iya, ya. iya. Mungkin lamanya yaitu menggali terkait omset seperti Iya, itu. dan itu tadi Bu, kadang masyarakat juga enggan untuk jujur terkait pendapatan ekonominya. Mungkin maaf ini gengsi atau seperti apa, atau takut diketahui orang, kan begitu, ada juga begitu. Iya. Artinya bahwa ketika ada seperti itu, nah ini nih, misalkan saya ini, saya nggak mau nih, saya enggan ini untuk memaparkan ekonomi saya ini, pendapatan saya, itu pasti ada pertanyaan tentang pendapatannya Ada, sebulan. iya. Nah, terus saya dapat uangnya dari mana, itu kan ada pertanyaan menjurus ke situ ya. Iya. Artinya bahwa nggak mau, ngapain saya harus membuka ini ke kamu, ke petugas. Nah, artinya kan harus dibangun trust juga antara petugas dan saya, misalkan sebagai responden gitu. Nah, itu apakah petugas bisa cukup menjaga kerahasiaan dalam tanda kutip dan objektivitas seperti itu, Bu? Ya, jadi memang ini yang kita bangun sejak dulu gitu ya, bahwa kerahasiaan data itu dijamin undang-undang juga. Oke. Jadi memang BPS dan juga nanti seluruh petugas sensus itu menjamin bahwa data yang disampaikan responden kepada kami itu kita jaga rahasianya. Sehingga memang BPS itu ketika menyajikan data itu secara agregat. Jadi tidak pernah kami dari BPS itu menyajikan data itu by name by address. Misalnya, oh pengusaha A omsetnya sekian, pengeluarannya sekian, pendapatannya sekian, itu tidak pernah kita publikasikan. Oke. Jadi yang kita diseminasikan itu secara agregat. Jadi secara keseluruhan nanti skala usahanya, usaha mikro sekian, usaha menengah sekian, seperti itu. Jadi tidak pernah kita menyajikan publikasi by name by address. Jadi jangan khawatir seluruh masyarakat dan juga seluruh pelaku usaha bahwa data yang disampaikan ke kami dari BPS itu akan kita jamin kerahasiaannya dan tidak akan pernah terpublish secara individu. Jadi nanti kita akan mempublish secara agregat karena kita indikator yang kita hasilkan itu seperti jumlah usaha, kemudian jumlah usaha per sektor, kemudian juga skala usahanya. Jadi untuk omset, pengeluaran dan sebagainya, salah satunya kita gunakan untuk memilah apakah usaha ini termasuk ke mikro, sedang, menengah. Nah, itu karena kalau data itu tidak tersampaikan dengan benar, tentunya nanti data yang kita sajikan bahwa jumlah usaha mikro di Pacitan ada sekian, itu tentunya tidak akan valid gitu. Sementara mungkin program-program pemerintah kan juga kadang berbeda-beda gitu ya peruntukannya, ketika mikro seperti ini, kecil seperti ini, sedang seperti ini gitu. Jadi harapannya jangan khawatir gitu ya, seluruh masyarakat dan pelaku usaha besar tentunya itu datanya aman, terjaga karena memang kita dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Ya, nah, ya ini yang perlu ditegaskan oleh pemirsa semuanya, bahwa nanti ketika ada petugas sensus ekonomi datang ke rumah, jujur saja. Ya. Kita ngomong apa adanya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh petugas. Karena itu sangat berpengaruh nantinya di pembangunan kita ya, Bu ya. Betul. Dan lagi-lagi ditegaskan asas kerahasiaan itu terjaga dan dipastikan datamu tidak akan bocor kemana-mana. Cukup di petugas dan BPS. Itu saja ya, Bu ya. Dan karena setiap kuesioner kita pun pasti ada tulisan rahasia kalau masih dalam bentuk paper. Walaupun sekarang sudah fasih gitu ya, tapi kerahasiaan itu tetap kita jaga. Itu yang ditekankan pemirsa. Dan untuk petugas pastinya ada di atribut, ID card, surat tugas ada ya, Bu ya, yang menjaga nanti ada petugas abal-abal dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada ciri-ciri khusus dan teknisnya seperti apa mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, Bu? Ya, jadi untuk menghindari nanti masyarakat tidak percaya gitulah bahwa ini adalah petugas sensus dari kami. Nanti kami akan membekali seluruh petugas itu dengan rompi gitu ya. Rompi sensus ekonomi. Kemudian nanti akan memakai ID card yang kalau misalnya masih kurang percaya, ID card-nya nanti bisa di-scan. Oh, ada barcode-nya ada gitu barcode-nya ya. Kemudian juga nanti akan kita bekali surat tugas. Jadi nanti seluruh petugas itu nanti dibekali surat tugas juga dari kami
bahwa itu benar-benar petugas dari BPS. Nah, kemudian terkait teknik pendataannya, kalau mungkin dulu 10 tahun yang lalu mendata menggunakan kertas gitu ya, menggunakan kuesioner. Nah, untuk sekarang kita juga menerapkan teknologi digital gitu ya, bertransformasi juga seperti usaha sekarang sudah mulai bertransformasi. Jadi nanti petugas akan mendata menggunakan handphone gitu ya. Jadi namanya, aplikasinya namanya Fasih, sehingga nanti petugas tidak akan membawa kuesioner tetapi akan langsung menginput di aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu semua, seluruh masyarakat Pacitan, ketika petugas itu nanti ngutak-ngutik HP itu bukan cuek atau tidak memperhatikan gitu ya, tetapi memang pengisian kuesionernya itu langsung nanti menggunakan handphone. Gitu. Iya, oke. Jadi tidak mungkin yang lalu ketika petugas pasti akan datang bawa kertas, responden mengisi kan begitu, tidak begitu hari ini ya Bu ya, lebih ke handphone pemirsa. Jadi nanti bisa jadi contohnya begini, saya ngobrol dengan ibu, saya akan ngutek-ngutek handphone, bukan berarti itu cuek saya main handphone, itu karena saya ngisi datamu kan begitu gitu ya. Siap ya. Apa sih konsekuensinya jika data ini tidak valid? Ketidakvalidan karena masyarakat enggan untuk jujur, tidak mau ditemui ya itu. Bisa dijelaskan? Ya, jadi ini mungkin saat ini mungkin masyarakat semua juga sudah tahu gitu ya, kalau data itu sekarang sudah menjadi kekayaan kedua selain minyak gitu ya. Sangat penting gitu karena ketika data itu tidak valid, nah data tidak valid itu sumbernya ya dari ketidakjujuran responden ketika memberikan jawaban ke petugas. Akhirnya nanti kebijakan juga tidak tepat sasaran gitu. Ketika sebenarnya intervensi misalnya bantuan keterampilan itu harusnya di wilayah A, ternyata yang membutuhkan wilayah B. Nah, jadi selain nanti pembangunan tidak tepat sasaran, tentunya nanti berdampak juga di anggaran yang mungkin akan lebih tidak efektif, karena data itu juga selain seperti kompas juga seperti lentera gitu ya. Kalau misalnya kita mau menuju ke arah A gitu, tetapi karena kita tidak punya data yang valid, akhirnya kita akan belok kanan, belok kiri, belok kanan, baru nyampe ke A. Tetapi kalau kita punya data yang valid, kalau mau ke A, ya kita bisa langsung mengarah ke A, seret gitu. Sehingga nanti secara pelaksanaan, anggaran, dan sebagainya itu lebih efektif dan efisien. Ketika data tidak tepat, mungkin akan menuju ke arah tersebut, tetapi butuh waktu yang lama, anggaran yang besar, dan sebagainya. Artinya bahwa pemerintah itu sudah mempunyai program yang asik, baik, bagus. Jadi bagaimana tinggal masyarakat, ayo kita bersinergi nih, saling membuka data, saling membuka diri untuk bisa berjalan beriringan. Karena apa? Jangan sampai kemudian masyarakat menjadi sedikit-sedikit ini pemerintah mana programnya, padahal tidak ada sinergi yang baik. Begitu ya Bu ya? Oke, luar biasa. Untuk season pertama ini di dialog khusus cukup keren. Kita akan lanjutkan pada season kedua setelah iklan pariwara berikut.